analisis tentang dugaan malpraktik dan lambatnya layanan medis di 2 rumah sakit rujukan di Papua. Kelemahan tata kelola. 2 peristiwa kematian pasien di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, dan RSUD Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan adanya kelemahan tata kelola pelayanan kesehatan di Papua. Menurut pengamat kebijakan publik Papua, Methodius Kosai, kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan kita tidak baik-baik saja. Banyak pasien datang untuk sembuh, tapi justru malah meninggal. Analisis kasusnya, yang A. Kematian Apolonia, Mimin, dan bayinya di RSUD Yowari. Kasus Apolonia Mimin sedang hamil 7 bulan, yang didiagnosa menderita malaria tropika atau malaria plus 4, menunjukkan dugaan keterlambatan penanganan dan kesalahan eskalasi perawatan. Yang pertama karena keterlambatan pelayanan awal. Meskipun datang pukul 7 waktu Indonesia Timur dan memiliki jaminan kesehatan nasional BPJS, Apolonia dan suaminya terpaksa menunggu selama 3 jam di depan ruang instalasi gawat darurat. Padahal ruang IGD tidak dalam kondisi penuh. Yang kedua, ketiadaan penanganan dasar. Selama beberapa jam di ruang bersalin, Apolonia tidak mendapat penanganan medis dasar, seperti pemasangan infus atau obat-obatan hingga lewat tengah hari. Yang ketiga, kematian janin dan lambatnya tindak lanjut. Pemeriksaan detak jantung janin berusia 7 bulan dilakukan 4 kali dan hasilnya nihil, yang kemudian dinyatakan meninggal di dalam kandungan. Walaupun janin yang meninggal di dalam kandungan berpotensi memengaruhi sang ibu, tim medis menunda operasi karena Apolonia belum sadar penuh demi keselamatan pasien. Yang keempat, masalah BPJS dan perlengkapan. Janin akhirnya keluar sendiri dalam keadaan meninggal pukul 23.38 waktu setempat. Keluarga pasien yang merupakan peserta BPJS bahkan harus memberi perawatan sendiri. Kematian janin dan lambatnya tindak lanjut. Kondisi Apolonia memburuk, namun ia bermalam di ruang bedah bukan ICU. Setelah hasil pemeriksaan tambahan di luar rumah sakit mendorong rujukan ke ICU. Seorang dokter di ICU menyelesaikan keterlambatan penanganan tersebut, menyatakan bahwa seharusnya pasien langsung diarahkan ke ICU sejak awal karena kondisinya sudah berat atau kritis. Apolonia meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2025. Direktur RSUD Yowari, Dr. Marian Braweri mengaku belum menerima laporan resmi terkait kasus ini dan menekankan pentingnya mekanisme internal sebelum memberikan klarifikasi publik. Selanjutnya, kematian Andriana Wayoy di RSUD Serui. Andriana Wayoy meninggal dunia setelah menjalani 2 kali operasi usus dalam waktu pendekatan pada tanggal 30 Mei dan 2 Juni akibat dugaan penyumbatan usus. Keluarga menduga kuat adanya malapraktik serta minimnya transparansi dan evaluasi medis. Yang pertama ada identifikasi komplikasi. Sehari setelah operasi pertama, Andriana mengalami sesak napas dan saluran pencernaan mengeluarkan fases campur darah yang mengidentifikasi kebocoran pada usus. Kondisinya makin parah setelah operasi kedua. Yang kedua, minimnya transparansi dan komunikasi. Keluarga tidak pernah menerima penjelasan medis yang rinci atau diberi akses terhadap hasil laboratorium yang direkam oleh medis yang alasannya hanya untuk keperluan internal rumah sakit. Yang ketiga, dugaan tindakan coba-coba. Keluarga mempertanyakan apakah usus Andriana pecah sebelum atau selama operasi pertama dan merasa tindakan medis yang diambil seperti tindakan coba-coba. Yang selanjutnya, abaikan permintaan keluarga. Permintaan keluarga agar operasi kedua didampingi dokter senior tidak digubris. Selanjutnya, kurangnya audit medis. Mekanisme audit medis dan evaluasi mutu pelayanan nyaris tidak terlihat di RSUD Serui. Selanjutnya, tindak lanjut keluarga. Keluarga berencana menempuh jalur hukum dan melapor ke DPRD, Dinas Kesehatan, dan Ombudsman RI. Direktur RSUD Serui,
Eren Amposoi membantah melakukan kesalahan prosedur. Selanjutnya di bagian kedua ada akar masalah sistematik pelayanan kesehatan di Papua. Kasus-kasus ini menyoroti 3 akar masalah utama yang diidentifikasi oleh Methodius Kosai dan dikonfirmasi oleh tantangan internal RSUD dan pandangan ID. Tata kelola dan manajemen rumah sakit yang lemah. Lemahnya manajemen rumah sakit ini adalah salah satu dari 3 akar masalah utama yang disoroti oleh Methodius Kosai. Lalu yang kedua ada ketiadaan master plan. RSUD Yowari belum memiliki rencana induk yang relevan untuk pengembangan jangka panjang, menghambat usulan pengembangan yang lengkap kepada Kementerian Kesehatan. Lalu yang ketiga ada kapasitas berlebih atau bor tinggi. Tingkat keterisian tempat tidur atau bor di RSUD Yowari mencapai 90%, jauh di atas standar ideal 60-80%. Hal ini memaksa pasien yang belum pulih sepenuhnya untuk diminta pulang dari IGD. Selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur dan anggaran. RSUD Yowari mengalami keterbatasan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan dasar. Meski mendapat dukungan program prioritas nasional seperti KJSU atau kerja jantung urologi saraf, keterbatasan anggaran pemeliharaan juga membuat kondisi gedung terlihat kumuh dan tidak nyaman. Lalu selanjutnya ada komite evaluasi non-aktif. Direktur RSUD Yowari mengakui bahwa komite mutu bertugas mengevaluasi mutu pelayanan medis atau non-medis. Tidak berjalan rutin sejak 2024 dan komite medis sempat tidak aktif sejak Oktober 2024. Hingga keperguruan baru dibentuk pada Juli 2025, ini menghambat evaluasi dan perbaikan mutu layanan. Untuk slide berikutnya, ada kekurangan dan tantangan tenaga medis. Yang pertama, ada kekurangan tenaga medis, yang dimana Papua mengalami kekurangan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, yang memperlambat penanganan dan sering sekali tidak sesuai standar. Yang kedua, ada isu kenyamanan dan keamanan dokter. Ketua ID Provinsi Papua, Dr. Donald Philip Aronggear, menyatakan bahwa tantangan terbesar bukan hanya minimnya fasilitas, tetapi juga upaya menciptakannya rasa aman dan nyaman bagi para dokter yang bertugas di wilayah terpencil. Yang ketiga, kondisi kerja tidak mendukung. Banyak dokter enggan bertugas di Papua karena kurangnya intensif yang layak, jaminan pendidikan anak, dan kehidupan sosial yang stabil. Yang keempat, ada kebutuhan sistem tim yang solid. Jumlah dokter terbatas membuat pelayanan rentan terganggu jika satu dokter sakit atau cuti. Untuk yang terakhir, adanya perlu pendidikan spesialis di Papua. Dokter masih harus sekolah ke Jawa untuk menjadi spesialis. ID menekankan perlunya lembaga pendidikan spesialis di Papua untuk mencegah tersendatnya regenerasi tenaga medis. Cek ketimpangan pelayanan BPJS. Methodius Kosai secara spesifik menyoroti ketimpangan dalam pelayanan kepada pasien BPJS kelas 3 yang mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pasien BPJS seringkali mendapatkan pelayanan yang lebih lambat dibandingkan pasien non-BPJS. Kosai menegaskan bahwa diskriminasi pelayanan ini harus dihentikan karena semua pasien berhak mendapatkan pelayanan yang setara. Kesimpulan dan tindak lanjut yang didorong. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan di Papua bersifat sistemik dan struktural. Pengamat menilai pemerintah belum menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan masyarakat Papua. Tindak lanjut yang harus didorong meliputi yang pertama, penegakan hukum dan etika. Keluarga korban harus didorong untuk melapor ke ombudsman atau aparat penegak hukum jika terbukti ada indikasi kelalaian yang menyebabkan kematian. Dokter dan perawat wajib bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Yang kedua, ada peningkatan komitmen pemerintah. Diperlukan komitmen pemerintah untuk menempatkan tenaga medis yang cukup dan profesional. Cukup sekian dari kelompok 2 untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi